Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lembaran Cerita Horor. Di episode kali ini saya akan membacakan sebuah kisah berjudul Hantu Bayi Trek, Arwah Bayi Korban Aborsi. Namun seperti biasa, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke lembaran ceritanya. Cindy duduk terdiam di kontrakan yang tak jauh dari tempat prakteknya. Ia seorang dokter yang ditugaskan di sebuah desa yang jauh dari kota. Awal-awal memang semua berjalan lancar dan aman. Namun, semua berubah ketika Tia, asistennya, tak sengaja menggali sebuah gundukan tanah yang menggegerkan seluruh desa. Ternyata, selama ini tempat praktek mereka adalah bekas tempat aborsi. Janin yang digugurkan itu ditanam di belakang klinik. 2 tahun yang lalu, klinik tempat aborsi itu terungkap ketika salah seorang warga di desa sebelah menyadari ada yang berbeda dengan putrinya setelah pulang ke rumah. Tubuh gadis itu terlihat lemas dan pucat. Dan setelah diperiksa, ternyata ia telah mengalami pendarahan. Syukurlah segera dibawa ke rumah sakit dan ditangani dengan cepat. Gadis itu mengaku baru saja melakukan aborsi. Diantar pacarnya ke klinik aborsi di desa seberang. Naas, pacarnya meninggalkan dia di klinik itu. Setelah kejadian tersebut, oknum yang bersangkutan segera ditangkap polisi dan tempat praktek tersebut ditutup. Hingga tahun ini, kepala desa menyayangkan bila tempat sebagus itu terbengkalai begitu saja. Maka dibersihkanlah kembali agar bisa beroperasi kembali. Di klinik ini, Cindy ditemani 2 orang perawat, 2 orang asisten dan 1 orang relawan. Kliniknya cukup besar untuk ukuran klinik yang berada di sebuah desa. Ruang melahirkannya saja terlihat begitu besar dengan peralatan yang lengkap. Ruang rawat inap terdiri dari 3 kamar dengan masing-masing 2 tempat tidur. Bahkan juga tersedia ruangan bayi dan ruang tunggu untuk keluarga pasien. Bu Cindy, ada yang mau lahiran, Bu? Cindy tersentak dari lamunannya. Ia buru-buru lari ke ruang bersalin. Terlihat seorang perempuan berusia 20 tahun dengan perut besar sedang meringis kesakitan. Cindy pun segera melakukan penanganan, didampingi oleh kedua asistennya, Ayu dan Tia. Sudah pembukaan berapa, Sus? Tanya Cindy pada Ayu yang baru saja memeriksa pasien. Sudah pembukaan 7, Bu. Jawab Ayu lalu membersihkan tangannya. Ya sudah, kalau begitu satu dari kalian dampingi pasien. Jika sudah pembukaan 9 panggil saya ya. Saya mau meriksa Hanum dan bayinya dulu. Cindy berjalan ke arah pojok ruangan yang berada tepat di samping makam-makam bayi korban aborsi itu. Seketika langkahnya terhenti ketika mendengar tawa anak kecil. Bukan hanya 1, melainkan beberapa anak. Cindy menoleh ke belakang. Tak ada siapapun di sana. Jantungnya mulai berdetak tak beraturan. Dia buru-buru melangkahkan kaki menjauh dari sana. Dari belakang tampak beberapa anak kecil seukuran tak lebih tinggi dari lutut orang dewasa
sedang berdiri menatap kepergian Cindy. Beberapa sosok anak itu terlihat menyeramkan. Ada yang menyerupai tuyul dengan mata merah menyala. Ada yang tubuhnya robek-robek. Ada yang cedera di bagian kepala. Cindy mengambil nafas berat, lalu menghembuskannya pelan, sampai nafasnya kembali teratur. Setelah merasa lega, ia membuka kenop pintu dan langsung masuk ke kamar. Terlihat Hanum sedang tertidur pulas. Sepertinya suami Hanum sedang keluar. Cindy berjalan hati-hati, tak ingin membangunkan Hanum yang sedang beristirahat. Ia mendekati box bayi yang berada di sudut ruangan. Terlihat bayi perempuan mungil sedang tertidur pulas. Namun tiba-tiba, Tante, Maya. Astaga, Cindy berteriak dan tubuhnya hampir terjengkal ke lantai. Bayi mungil yang tertidur pulas itu tiba-tiba membuka mata dan berbicara. Bahkan ia menyeringai memperlihatkan deretan giginya yang kuning. Bu dokter kenapa? Tanya Hanum yang terbangun karena teriakan Cindy. Cindy menoleh ke arah Hanum, kemudian mengarahkan pandangannya lagi ke bayi Hanum. Semua tampak normal. Bayi itu kembali tertidur pulas. Apa mungkin yang ia lihat tadi hanya ilusi karena terlalu lelah? Gak apa-apa. Maaf, saya sudah bikin kamu bangun. Cindy berjalan ke arah Hanum dan memeriksanya. Mungkin sore ini kamu udah bisa pulang. Lanjutnya, disambut senyum Hanum yang memang sudah tak sabar membawa malaikat kecilnya kembali ke rumah. Ternyata Hanum mengalami kejadian di luar nalar tadi malam. Ketika suami dan ibunya tertidur, ia samar-samar mendengar suara anak kecil yang sedang bermain di balik tembok. Suara cekikikan anak kecil itu menggema sampai ke dalam ruangannya. Anehnya, ibu dan suaminya tidak merasa terganggu dengan suara itu. Hanum masih berpikir positif. Mungkin saja di balik ruangan kamar itu terdapat ruang bermain untuk anak-anak. Tapi malam-malam begini, orang tua mana yang mengizinkan anaknya bermain? Suara tawa itu seketika berubah menjadi tangis yang memilukan. Bahkan mereka serentak menangis. Ada yang minta tolong, ada yang kesakitan, dan ada yang berteriak. Bulu kuduk Hanum meremang. Ia berusaha membangunkan suaminya yang tertidur di ranjang pasien sebelah. Namun suaminya seolah tak mendengar panggilannya. Astagfirullah. Hanum terkejut ketika sosok anak kecil perempuan menembus tembok kamarnya. Sosok itu mulai mendekati box bayi Hanum sambil merentangkan tangannya seolah ingin mengambil bayi Hanum. Hanum turun dari ranjang. Rasa ngilu dan sakit ia tepis ketika melihat bayinya dalam bahaya. Dia buru-buru menggendong bayinya dan berjalan mundur ke pojok ruangan. Hantu anak perempuan itu mengikutinya. Mama, kenapa kau membuangku? Apa salahku, Ma? Hanum terdiam. Ia menggelengkan kepalanya. Aku bukan ibumu. Pergi kamu. Jangan ganggu aku. Teriak Hanum histeris. Mendengar teriakan Hanum, suaminya terbangun. Dia kaget melihat Hanum yang berdiri ketakutan dengan tubuh yang bergetar di pojok ruangan.
Sejak kejadian itu, Hanum selalu merengek pada suaminya untuk segera pulang. Namun pihak klinik belum mengizinkannya. Tepat setelah Cindy kembali dari ruangan Hanum, pasien yang tadi datang sudah berada di ruang bersalin. Namanya Rani. Dia sudah mencapai bukaan 9. Segeralah Cindy memakai peralatannya dan melakukan penanganan. Ayu yang juga selesai mengurus kepulangan Hanum bergegas membantu Cindy di ruang bersalin. Setelah 3 jam berjuang, akhirnya bayi laki-laki dengan berat 3,5 kg lahir dengan selamat. Ayu dan Tia mengurus bayi dan sang ibu, sedangkan Cindy mengurus ari-ari bayi dan membersihkannya. Sesuatu seperti benda patah terdengar dari arah belakang Cindy. Dia menoleh tapi tak ada siapapun di sana. Dan ketika dia mengalihkan pandangannya ke depan lagi, tiba-tiba Tante, ayo main. terlihat 3 anak kecil sedang ikutan jongkok dengan wajah hancur dan berlumuran darah di hadapan Cindy. Astagfirullah. Cindy berteriak sembari mengayunkan tangannya ke depan, seolah mengusir anak-anak kecil menyeramkan yang ada di depannya. Ada apa, Bu? Ayu berlari menghampiri Cindy yang terduduk di lantai. Ayo, Bu. Sudah. Biar nanti Mang Karman yang membersihkan ini. Sepertinya Ayu sudah paham apa yang terjadi barusan. Bukannya tidak pernah mendapat gangguan, namun Ayu menutupi semua yang menimpa dirinya agar orang-orang di sekelilingnya tidak takut. Ternyata perkiraannya salah. Yang lain juga mengalami gangguan dari makhluk halus di tempat itu. Setelah Cindy dan Ayu keluar dari ruangan itu, lalu Mang Karman relawan dari desa menyelesaikan apa yang dikerjakan oleh Cindy. Yuk, kamu kan asli dari desa ini, dan kamu lebih tahu tentang klinik ini. Apa kamu pernah diganggu kayak apa yang sering aku alamin? Tanya Cindy ketika sudah tenang. Ayu pun mengajak Cindy, Tia dan pegawai yang lain untuk berkumpul duduk melingkar di meja makan yang ada di dapur klinik. Ayu menghembuskan nafas, lalu menceritakan semua yang terjadi. Setelah dia menceritakan semuanya, dia juga bercerita bahwa 3 hari yang lalu Ayu menelpon kakeknya yang berada di Kalimantan. Dia bercerita kepada kakeknya kalau ia sering diganggu oleh sosok anak kecil. Tak hanya 1 atau 2, melainkan puluhan dengan bentuk yang berbeda-beda dan menyeramkan. Mang Karman pun juga bercerita ke Ayu kalau dia juga sering diganggu oleh sosok anak kecil. Lalu kakek Ayu mengerimkan air yang sudah didoa-doakan. Namun, karena air itu dalam perjalanan dan belum sampai, maka Ayu meminta ke semuanya untuk bertahan dulu dan selalu berdoa. Tak lupa mendoakan arwah-arwah bayi yang pernah digugurkan di klinik itu. Tamat. Sekian cerita horor kali ini. Semoga bisa menemani malam kalian. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di cerita menyeramkan berikutnya. Tetap di channel Lembaran Cerita Horor.